Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi unsur-unsur lingkaran. Tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan fokus mempelajari unsur-unsur lingkaran, yaitu busur, tali busur, dan tembereng. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar menentukan titik pusat lingkaran, diameter, jari-jari, dan juring dengan menggunakan pembelajaran cara mencari titik keseimbangan. A merupakan titik pusat lingkaran. Jadi titik pusat lingkaran itu ada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian kemarin kalian juga sudah belajar tentang diameter. Diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Pada gambar tersebut ada 4 diameter, yaitu garis DH. Yang kedua, garis EI. Yang ketiga, garis FB. Dan yang keempat, garis GC. Itu adalah diameter. Kemudian pada pembelajaran yang lalu, kalian juga telah belajar tentang jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah separuh dari panjang diameter lingkaran. Pada gambar tersebut, ada 8 jari-jari, yaitu garis DA, nomor 2, garis HA. Jadi itu separuh dari diameter DH. Jadi ada separuh diameter separuh diameter itu ada jari-jari. Kemudian yang berikutnya dari diameter EI itu ada 2 jari-jari, yaitu garis EA, dan keempat adalah garis IA. Kemudian dari diameter FB itu ada jari-jari FA dan jari-jari BA. Kemudian dari diameter GC ada jari-jari GA dan jari-jari CA. Kemudian yang keempat, kalian juga telah belajar juring. Juring adalah luas lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Misalnya juring DAC. Juring itu adalah luasnya ini. Kita arsir. Nah, itu namanya juring DAC. Kemudian juring yang lainnya ada juring CAB. CAB. Kemudian yang ketiga ada juring BAI. BAI. Dan yang keempat ada juring IAH. 5 juring HAG. Yang keenam juring GAF. Yang ketujuh juring FAE. Yang kedelapan juring EAD. Jadi ada 8 juring. Nah, setelah kalian mengetahui titik pusat lingkaran, diameter, jari-jari, dan juring,
Sekarang kita akan belajar tentang busur, tali busur, dan tembereng. Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat busur panah? Seperti gambar tersebut. Ya, busur panah itu ini kayu yang melengkung itu namanya busurnya. Kemudian ini ada tali busurnya. Nah, jadi supaya busur itu bisa digunakan harus ada tali busurnya ini. Tali busurnya yang lurus ini ya. Ini sedang mau memanah. Jadi ditarik tali busurnya, kemudian dilepaskan. Nanti panahnya akan terlempar. Nah, kalau dalam lingkaran itu juga memiliki busur dan tali busur. Manakah busur dan tali busur pada gambar lingkaran? Perhatikan gambar separuh lingkaran ini. Jadi ini adalah tali busurnya. Kemudian ini yang melengkung, sisi lengkungnya itu namanya adalah busurnya. Ya, jadi busur itu yang melengkung, sisi lengkungnya lingkaran. Kemudian tali busur itu yang lurus, garis lurusnya. Ini kebetulan sama juga dengan diameter. Ya, karena pas melewati titik pusatnya. Tapi kadangkala juga tali busur itu tidak mengenai titik pusat, jadi bisa juga mungkin di depannya sini kita buat tali busur juga bisa. Tuh. Lanjutnya, perhatikan lingkaran berikut. Ini ada gambar lingkaran, kemudian ini ada diameter EC, kemudian diameter DB. Nah, manakah yang disebut busur? Misalnya Pak diambil yang ini, BC ini. Ya, yang melengkung itu namanya busur BC. Kemudian yang garis ini BC garis lurus itu namanya tali busurnya. Nah, terus luasnya ini, luasnya busur BC dan tali busurnya luas yang dibatasi busur dan tali busur itu namanya tembereng. Ini temberengnya. Ada di bagian dalamnya, ini tembereng luasnya. Jadi tembereng adalah daerah atau luas lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ulang lagi, jadi tembereng adalah luas lingkaran yang dibatasi dengan busur dan tali busurnya. Lanjut. Ada pertanyaan, jadi pada gambar tersebut ada berapa busur, tali busur, dan tembereng? Jawabannya ada. Kita hitung 1. Ini busur BC dan tali busur BC. Temberengnya ada di bagian ini, luasnya ini. Kemudian yang kedua, busur dan tali busur BE. 3. Busur ED dan busur DC, ada 4. Jadi pada gambar tersebut ada 4 busur, 4 tali busur, dan 4 tembereng. Sekarang gambar yang lain. Ini Pak Ri buat gambar acak dengan titik pusat di A. Coba jawab pertanyaan berikut. Garis tersebut memiliki berapa tembereng? Jawabannya adalah 2. Ya, jadi tembereng di tali busur BD, ini busurnya, kemudian tali busurnya ini BD. Kemudian yang kedua, ini di busur DF sampai F, DF, dan tali busur DF nih. Ini ada luasnya temberengnya di sini. Yang lainnya tidak ada, cuma ada 2. Kemudian yang kedua, soal kedua, garis BA memiliki panjang sama dengan garis apa? BA. Nah, kalau kalian cermati, BA itu adalah jari-jari. Nah, mana yang jari-jari yang lainnya? Berarti garis BA itu panjangnya sama dengan garis ya, AG
dan AE ya. Kalau AC bukan ya, karena tidak sampai ke sisi lingkarannya, hanya berhenti di tali busur BD. Jadi garis BA memiliki panjang sama dengan garis AG dan garis AE. Ya, sekian penjelasan tentang busur, tali busur, dan tembereng. Jika ada pertanyaan, bisa kalian hubungi Pak Guru ataupun tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.